Mimpi indah di siang bolong. Usai pelarian dari luar negeri, Egy Sujana sepulang itu bikin heboh. Tiba-tiba saja diwacanakan jadi Wapres RI. Waduh, aduh, aduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian nanti, ini dia videonya. Mari kita tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lebar jadi maaf. Peter lagi nih. Setuju nggak Bang Egy menjadi wapres? Jadi begini, Bang Egy ini Profesor Dr. S.H.M.H. Kemarin itu kita dibodohi oleh 9 hakim Mahkamah. Umurnya kurang, kerjaannya kurang, kok bisa diloloskan? Kita perjuangkan diganti Bang Egy, setuju nggak? Bang Egy memenuhi syarat dengan konsep yang ini hanya bisa dijalankan Oscar ini kalau beliau menjadi wakil presiden. Waduh. Egy Sujana diminta jadi wakil presiden. Dan yang berbicara ini adalah Bitor Suryadi. Kemarin kan memfitnah Prof. Paiman sebagai pencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka Pojok di kios miliknya Prof. Paiman yang akhirnya minta maaf, minta ampun ke Prof. Paiman supaya dimaafkan. Kini udah dimaafin sama Prof. Paiman, malah berulah lagi. Bikin gaduh seperti ini. Saya sama Mr. Egy itu 22 tahun sebagai duta. Itu enggak bos. Orang ini bibirnya disolimi tetap pecat. Tidak terbuli. Termasuk saya urusan ini. Kalau mau terbuli. Jadi ini ada rahmat Allah sama Bang Adi. Insya Allah, Egy Sujana ini asli. Bukan Hindu. 2019 dia tuh harusnya jaksa agung. Waduh. Ada 2019 dia sebenarnya jaksa agung. Egy Sujana nongol lagi. Dari perantauannya bareng aki-aki, kemudian jualan buku. Waduh. Usai pelarian Egy Sujana yang beberapa waktu itu tinggal di Inggris, balik-balik ke Indo, malah bikin kehebohan seperti ini, teman-teman. Saudara Joko Widodo tidak hanya baper politik, tapi apa? Latah politik. Saudara Joko Widodo ini kan saudara petisi. Karena di Juli 2025 yang lalu, Saudara Joko Widodo juga sudah pernah mengungkap ada orang besar. Dan saat itu kami tantang, kami challenge, sebut saja namanya siapa? Apa SBY? Apa Aguan? Apa Antoni Salim? Dan sampai hari ini tidak ada jawaban terhadap orang besar. Pernah ya sempat kemudian meruncing ke arah Partai Demokrat. Tetapi kemudian oleh Partai Demokrat diklarifikasi. Dan akhirnya hilang. Dan kami sempat mengirim somasi kepada Saudara Joko Widodo untuk tidak asal sebut, asal ngomong begitu. Dan kami saat itu katakan ini jangan-jangan Saudara Joko Widodo ini baper politik. Karena perasaan politiknya mengatakan ada orang besar. Dan hari ini Saudara Joko Widodo tidak hanya baper politik, tapi apa? Latah politik. Kenapa? Waduh. Melakukan repetisi tuduhan terhadap adanya orang yang membackingi orang besar di balik perjuangan untuk mengungkap ijazah palsu dengan menyatakan, oh sekarang Gibran ada dipersoalkan. Jangan-jangan nanti Jan Etes juga dipersoalkan. Saya ingin dudukkan masalahnya demikian ya.
Kalau hari ini ada gugatan terhadap Gibran, kan itu yang menjadi latar belakang statement Saudara Joko Widodo. Itu kan berangkat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden itu kan memang harus berijazah atau berpendidikan SMA, Madrasah Aliyah, SMK, Madrasah Aliyah Kejuruan, ya kan, atau pendidikan yang setara dengan itu. Nah, Saudara Aduh, Ahmad Khozinuddin mengatakan Jokowi bukan hanya baper politik, tetapi latah politik. Waduh, aduh. Dia ini, Ahmad Khozinuddin ini, pengacara tompel ini. Sok-sok mengajari Pak Jokowi yang master politik. Waduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian Ahmad Khozinuddin ini berusaha merusak reputasi citra Bapak Jokowi. Satu, dia sudah melanggar undang-undang, bukan memanipulasi, menabrak batas usia. Kedua, dia orang sakit. Sakitnya di atas paranoid, jadi di atas apa ya? Di atas yang mendekati. Jadi dia punya sakit jiwa. Kemudian dia punya program andalan, katanya makan gratis. Terkurang mah bukan program andalan, program kurang ajar, melecehkan bangsa Indonesia. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Nenek-nenek ini kata-katanya terhadap Mas Gibran, Wapres RI. Aduh, tanggapannya gimana nih teman-teman? Ibu ini menyebut Wapres Gibran sakit jiwa, mending tobat dah Bu. Dan menyebut program makan gratis adalah program kurang ajar. Aduh gimana teman-teman? Menurut kalian ini? Kita mau balik zaman bahula, zaman kerja paksa, langsung nyadong, bayangkan. Barejeng eta cenah tina 50 jadi 25 jadi 7,5 daharna 7.500. Kemudian yang lebih lucu lagi duitnya mengutang katanya. Jadi kalau saya usulkan nggak usahlah program makan gratis, katanya program kokojo belegu. Satu. Aduh, nenek ini kok diberi panggung sih? Kok dibiarkan bicara? Dikasih panggung seperti ini. Nek, ingat umur. Benar, ibu ini kan atau nenek ini kan sudah lansia. Tapi kok bisa-bisanya ya bisa berbicara seperti ini. Dan yang kami tulis di dalam buku ini sudah menjadi jembatan. Bahkan waktu gelar perkara khusus di mana kami dihadirkan sebagai saksi ahli, Pak, tanggal 9 Kenapa nih? 9 Juli. Lupa. 9 Juli 2025 kami dihadirkan sebagai saksi ahli. Saya mengatakan di depan Kabar Eskrim bahwa ilmu kami ini sangat berguna bagi kepolisian. Jadi kami ini aset. Ilmu kami ya yang kami kembangkan ini sangat membantu kesulitan-kesulitan yang terjadi ketika kepolisian sangat sulit untuk melakukan pendekatan terhadap seseorang yang masih memiliki kekuasaan yang teramat besar gitu Pak ya. Waduh, Dokter Tifa mengatakan ilmu mereka ini sangat penting, kemudian mereka adalah aset. Percaya diri banget, Bu. Nyali dari mana nih? Dokter Tifa kenapa bisa memiliki rasa percaya diri yang tinggi seperti ini? Dokter Tifa merasa dirinya sangat penting bagi negara. Merasa dirinya aset yang harus dilindungi. Mending mempersiapkan diri saja dah. Beliau kan merupakan calon tersangka. Kenapa DPR begini? Ya karena Jokowi ya. Loh, Jokowi lagi. Semua karena Jokowi, DPR semua disandera. Menteri apa semua disandera oleh si Jokowi. Tapi dia nggak mau menyentuh itu kesalahan Jokowi. Ya. Posisi Arpi pernah nggak Jokowi kau sebut? Salsah. Ya nggak mungkin lah kan. Nggak pernah kan dia sebut kan Jokowi itu OSIS Arpi. Padahal kau tinggal di mana? Di Denmark, dekat dengan Belanda. Datanglah kau ke Belanda. OSIS Arpi kantornya di Belanda. Ada Rismon ini teman-teman. Rismon ini lagi-lagi menyalahkan Pak Jokowi. Rismon, ada masalah apa loh
dengan Pak Jokowi. Sampai segitu bencinya dan semua salah Jokowi. Fokus saja pada penelitian ijazah, biar orang makin simpati padanya. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, Rismon, Dr. Tifa, dan orang-orang yang selama ini nyerang fitnah Pak Jokowi dan Mas Gibran, tuliskan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.